Nanti untuk sesi terakhirnya kita akan ada pemberitahuan tugas tentang proposal penelitian yang outputnya nanti proposalnya nanti akan saya jadikan bahan UAS kalian. Jadi UAS kalian nanti berupa proposal penelitian. Sampai ke titik ini untuk proposal penelitian ada yang paham tentang proposal penelitian? Udah ada yang sudah menulis TA1? Ya, sudah ada yang nulis TA1 dari mahasiswa Metopen ini? Ada yang bisa jawab? Atau semua belum? Mas Agung Iksan? Agung M. Iksan? Udah Belum, Bu. Belum. Oke, saya jelaskan ya. Jadi nanti kan tugas kalian itu tugas lagi sekaligus bahan UAS kalian. Jadi nanti kan di proposal penelitian itu nanti akan ada 3 bab di penelitian. Bab 1, bab 2, dan bab 3 di penelitian itu proposal. Jadi di bab 1 kalian nanti ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan batasan masalah. Di pertemuan pertama kemarin, bab ini sudah saya jelaskan. Ya, kalian bisa buka video di YouTube saya apabila kalian ingin penjelasan lagi. Nah, nanti saya akan condong ke bagian metodologi penelitian. Apa saja? Nah, mahasiswa yang sering berkonsultasi kepada saya itu sangat sering sekali tidak bisa membedakan metodologi penelitian yang mereka gunakan. Jadi hanya copy paste dengan metodologi penelitian kakak tingkat yang mereka jadikan referensi sebagai judul TA. Dan referensi baik itu dari via internet maupun lain sebagainya. Lalu metodologi penelitian yang dimaksud dari bab 3 ini apa sih, Bu? Gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan metodologi penelitian yang ada di bab tersebut. Jadi, metodologi penelitian itu ada beberapa macam, ada lumayan banyak macam, dan ada beberapa jenis untuk membedakannya. Macam-macam metodologi penelitian. Kalian bisa dilihat di sini. Pertama, metode kuantitatif. Nah, di sini kuantitatif ini kalian bisa megang ke angka kuantitatif. Berarti itu kuantitatif itu termasuk ke jumlah. Jadi, kalau kuantitatif, quantity, kata kuncinya kalian ngambil kuantitatif itu berarti quantity atau jumlah. Quantity yang Q itu ya. Quantity itu berarti jumlah. Aspek berarti tentang pengukuran. Jadi nanti kalau kuantitatif kalian penelitiannya itu tentang model matematis. Misalkan kalian ingin meneliti tentang struktur gedung. Nah, itu kan hitungannya itu kan penelitiannya tentang penelitian jumlah, ada angka untuk menganalisisnya. Ada angka untuk pengolahan datanya. Ada angka angket yang ada di dalamnya. Berarti itu masuk di kuantitatif. Nah, kalian pegang kata kuantitatif berarti termasuk ke Q. Kalau judul skripsi kalian atau proposal kalian itu tentang analisanya mengarah ke analisanya pengolahannya dengan angka, itu berarti kalian masuk ke kuantitatif. Berarti bab 3 kalian kalau kalian ditanyain metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Nah, kayak gitu, tinggal tulis kayak gitu. Tergantung dari judul TA kalian. Nah, penelitian kuantitatif mengacu pada content of justification. Pada dasarnya, pengujian teori yang berkaitan dengan masalah penelitian kerangka pemberian
yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian sistematis, terencana, terstruktur. Jadi nanti kalau misalkan kalian bingung, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu tentang angka. Ingat angka. Kalau penilaian kalian angka berarti kalian metode yang kalian gunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan atau menggunakan model matematis, teori-teori hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Lalu ada di metode kuantitatif, nanti kan ada penjabaran lagi, metode kuantitatif deskriptif, ada metode kuantitatif komparatif. Nah, itu ada macam-macam lagi, ada banyak sekali macam-macam metode. Nah, bagian dari kuantitatif itu ada apa aja, Bu? Nah, ada pertama metode deskriptif. Kalau metode yang deskriptif itu menggambarkan suatu objek atau subjek yang sedang diteliti berkaitan dengan proses-proses. Nah, ini kalian garis bawahi objek-objek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa. Misalkan kinerja lalu lintas kalau di transportasi. Nah, itu berarti kuantitatif deskriptif. Nah, kalian nanti berarti menghitung dulu, mensurvei, menghitung, lalu kalian menjabarkan dalam deskripsi kalian. Nah, itu yang kalau kuantitatif deskriptif. Ada metode kuantitatif komparatif. Jenis penelitian ini yang diinginkan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, menganalisis faktor penyebab terjadinya dan munculnya fenomena tersebut. Misalkan kalian ingin meneliti kekuatan gelombang ombak gitu kan, misalkan gelombang ombak itu berapa, nah penyebab terjadinya apa, nah kayak gitu, itu berarti kuantitatif deskriptif. Nah, screen saya hilang sebentar. Nah, lalu untuk komparatif udah ya, udah saya jelaskan. Lalu ada apa lagi, Bu? Komparatif itu tentang muncul suatu fenomena. Fenomena kalian garis bawahi faktor penyebab. Jadi nanti bab 3 kalau misalkan kalian tanyain metode yang digunakan ada kuantitatif deskriptif dan kuantitatif komparatif kalau misalkan sesuai sebab penelitian yang akan kalian teliti yang baru kita pelajari itu. Lalu ada apa lagi, Bu? Ada kuantitatif korelasi. Apa itu korelasi? Suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua faktor atau lebih fakta-fakta yang sifatnya objek yang teliti. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih faktor terhadap berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Nah, ada kuantitatif metode survei. Ada penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada untuk mencari keterangan. Nah, kayak gini, kalau orang transport seringnya kuantitatif survei itu sering liatin di lapangan kayak gimana. Terus kalau misalkan saya orang transport ya, jadi saya jabarinnya di transport. Nah, sampai di titik ini berarti kalian sudah memahami metode kuantitatif itu ada 4 macam. Metode kuantitatif deskriptif, ada komparatif, yang ketiga metode kuantitatif korelasi, dan ada metode kuantitatif survei. Nah, lalu apalagi metodenya? Nah, ada metode kuantitatif eksperimental. Nah, eksperimental ini adalah mencari kemungkinan hubungan sebab akibat yang memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok percobaan atau membandingkan dengan kelompok banding. Jadi biasanya nanti ini seringnya kalau kalian itu ngambil struktur bahan, metode eksperimental kuantitatif, itu nanti nyampur adukan, campuran semen. Nah, kayak gitu berarti kalian masuk ke kuantitatif eksperimental. Jadi ketika nanti kalian nulis bab 3, metode yang kalian gunakan, misalkan kalian menggunakan struktur bahan gitu kan, metode yang saya gunakan misalkan abu sekam padi sebagai bahan fly ash ini nih gitu kan, berarti kalian nanti nyebutnya di bab 3 itu metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif eksperimental.
kita udah tahu 5 metode penelitian. Nah, contohnya ada banyak. Kalau metode penelitian seperti saya sebut, misalkan kita nyampur material di perkerasan, bahan perkerasan, juga metode kuantitatif eksperimental. Lalu selain kuantitatif, ada lagi kualitatif. Nah, kita membandingkan, di sini saya membandingkan antara dua metode kuantitatif dan metode kualitatif. Lalu, apa sih perbedaannya, Bu? Kalau kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan angka. Biasanya ini orang yang sering ngelakuin metode kualitatif itu orang sosiolog. Jadi mereka kayak misalkan survei kepuasan, survei kepuasan, survei misalkan banyaknya orang yang dianggap nakal, perilaku yang kalian sering amati itu banyak persentase free sex berapa, pengguna narkoba berapa. Nah itu condongnya perilaku yang orang sosiologi, orang psikolog. Nah itu biasanya pakai kualitatif yang penjabarannya berbentuk kata-kata. Analisisnya di bab 4-nya adalah banyaknya kata-kata untuk menganalisisnya dengan kata-kata. Lalu kalau kita orang sipil kebanyakan itu menggunakan kuantitatif yang tadi saya sebutkan, ada 5 item kuantitatif tadi. Nah, lalu bedanya kualitatif udah kalian tahu ya, kualitatif itu condongnya ke kata-kata bukan angka, definisi, kepuasan, terus contohnya itu misalkan kondisi jelek bagus. Nah, itu kan persepsi. Nah, itu berarti masuknya di kualitatif. Berarti kalian di bab 3 nulisnya misalkan kalian proposalnya itu tentang analisis kegunaan inventarisasi di prodi sipil. Nah, surveinya itu jelek bagus. Bisa dipakai, tidak bisa dipakai. Berarti itu kan penjabaran ya, deskripsi ya, berarti kalian pakai kualitatif. Saya sering kebalik, maaf. Nah, kalau misalkan kalian penjabarannya ada dengan angka, ada rumus, berarti kalian masuk kuantitatif. Sampai segini, ada yang perlu ditanyakan? Biar saya lanjut, kalian nggak bingung. Kalau enggak, saya kasih pertanyaan aja. Ada yang masih bingung, metode penelitian itu apa? Soalnya ketika saya menanyakan ke anggota TA, ketika TA kalian, mereka tuh kebanyakan asal nulis. Bu, saya dapat dari contoh saya kakak tingkat. Loh, Mas kemarin metode penelitian dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, Bu. Saya bingung. Saya tuh takutnya kalian kayak gitu ketika kalian lepas dari metode penelitian. Sampai di sini untuk ngisi bab 3 di metode penelitian, ada yang masih perlu ditanyakan? Mas Andarias. Mas Andarias, bisa di-unmute? Saya mau tanya, Mas Andarias tahu apa yang rencana akan Mas Andarias pakai untuk penelitian Mas besok waktu sidang TA1? Udah ada gambaran judul TA1 belum? Maaf Bu, belum ada sih Bu, belum terlalu paham. Ya, masih satu belum paham. Mas Ya Bu. Siapa lagi nih? Mas Murtalese Grito. Ya Bu. Ya, sudah bisa bedain kualitatif sama kuantitatif? Kayaknya lumayan bisa Bu. Ya, rencana besok mau neliti apa Mas? Mungkin itu udah ada ini gambaran? Bu, kepadatan kendaraan di persimpangan jalan yang macet gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti masuknya di mana Mas? Kuantitatif. Oke, berarti paham. Bagus. Satu, berarti tadi Mas Andarias di samping baca yang lain ya mungkin jadi nggak paham. Mas Benjamin Hiesa. Oke, Mas Benjamin bisa mendengar suara saya?
Bisa Bu, bisa. Nah, sudah bisa membedakan kualitatif sama kuantitatif, Mas? Bisa Bu, bisa. Oke. Besok rencana mau TA1-nya tentang apa? Tentang drainase Bu. Drainase. Tentang kalau lebih spesifiknya drainase tentang mau neliti apa? Bendung atau apa? Atau curah hujan atau apa? Ke curah hujan Bu. Oke. Kalau kayak gitu berarti masuknya di mana? Di kuantitatif Bu. Oke, berarti benar ya. Nanti tinggal dipecah lagi ya kuantitatif. Nanti masuknya kan ada 5 ya, dipisah lagi. Kalian disesuaikan dengan contoh penelitian kalian. Saya anggap teman-teman kalian 2 tadi mewakili yang bisa. Nanti Mas Andarias tolong belajar lagi. Oke, kuantitatif, kualitatif udah. Sekarang kita masuk jenisnya. Kalian udah bisa bedain secara garis besar aja. Jadi nah untuk yang lain saya pikir kalian bisa ya. Ini ada tambahan lagi. Percontohan untuk jenisnya. Nah, tadi kan udah gambar ini saya berpikiran kalian sudah bisa menjabarkan kualitatif, kuantitatif apa. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, saya jelasin lagi. Kualitatif itu yang tentang deskriptif. Berarti parameternya selain bagus, jelek, ada lagi cantik, puas, tidak puas, bagus, lincah. Nah, contohnya kayak gini tuh biasanya saya ulangi lagi berarti orang psikolog yang sering pakai kualitatif, sosiologi, hukum. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya pakai kualitatif. Dia penjabarannya dengan data. Kalau kita sifatnya masih ada angka numeriknya. Nah, itu bedanya kualitatif sama kuantitatif. Untuk bab 3 berarti kalian udah saya anggap lulus. Kalian akan tahu di bab 3 akan ngisi apa. Untuk ilmu lagi, metode penelitian itu untuk tujuan dari perbedaan kualitatif sama kuantitatif. Kualitatif itu memiliki tujuan melakukan suatu penafsiran terhadap fenomena sosial. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah multimetodologi. Jadi dia condongnya ini kalian pegang kata-katanya penafsiran terhadap fenomena sosial. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif untuk nih tulisan kalian saya nggak jelas ya. Untuk mengembangkan sebuah model matematis, teori dan juga hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Bahkan penelitian ini juga banyak digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori untuk menghasilkan suatu fakta atau fakta dengan mendeskripsikan secara statis. Jadi ada bukti matematisnya, tujuannya kayak gitu, sifatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya penelitian itu enggak cuma-cuma tentang angka saja. Yang kita tahu kan karena kita berada di sipil, jadi ilmunya semuanya tentang angka, penafsirannya dengan grafik, dengan rumus, dengan survei dengan data. Nah, sebenarnya di luar ilmu kita itu ada penjabaran tentang deskripsi saja. Misalkan, oh dia persepsi dia cantik, dia pintar. Nah, itu ada analogi alat ukurnya lagi. Nah, itu ilmunya itu ada di ilmu non eksak, biasanya ilmu sosial. Nah, itu adalah metode kualitatif. Jadi kalau kalian sering main di perpustakaan sosiologi, hukum, fisipol, nanti kalian itu sering menemui metode kualitatif. Nah, lalu objek penelitian. Nah, objek penelitian di sini biasanya kalau kualitatif itu condong ke personal, ke orang, ke barang. Kalau misalkan kuantitatif itu rujukannya biasanya ada pembandingnya, misalkan pertumbuhan penduduk terhadap misalkan kinerja lalu lintas ya, ada hubungannya orang sama kegiatan. Nah, itu objek-objek kita biasanya kalau misalkan tadi kayak
curah hujan, hubungannya alam sama kondisi yang keluar di data hujan itu. Nah, metode kuantitatif instrumennya yang digunakan seperti ada kuesioner, nanti angket, instrumen lain. Kalau kita fakta-fakta yang ada di lapangan itu atau kualitatif. Prosesnya juga banyak. Kalau misalkan kuantitatif itu ada deduktif, induktif, ada sebab akibat, ada variabelnya. Jadi kuantitatif itu ada faktor variabelnya yang saya omongin, ada variabel berpengaruh, terpengaruh kayak gitu. Proses pengumpulan datanya ada proses penyimpulan. Nah, kalau ini juga beda. Ada prosesnya enggak seperti yang kita jabarkan di kuantitatif. Nah, selain kualitatif dan kuantitatif, saya ingin menambahkan lagi. Karena kita di metode penelitian itu hanya disuruh mempelajari tentang kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya masih ada satu metode lagi yang sering digunakan. Biasanya ini ada di pabrik. Ada di pabrik manufacturing. Kalau kalian masuk di manufacturing, besok kalau kalian kerja di dunia manufacturing, kalian ada lagi sebuah metode R&D, metode percobaan. Jadi ketika kalian sudah bekerja, kalian masuk manufaktur, kalau sipil presentasinya dikit ya, tapi kalau misalkan kalian masuk, misalkan kalian di pabrik motor, kalian pernah nggak tahu motor Thunder yang dulu pernah diproduksi saingannya sama Tiger kalau nggak salah motor Thunder. Itu kan dulu proses R&D. Jadi proses R&D itu memvalidasi, mengembangkan produk. Jadi dulu pernah ada suatu kendaraan motor Thunder itu pernah diproduksi oleh pabrik itu sehingga menggunakan metode R&D. Dia dicoba dulu di pasaran, tapi ternyata di pasaran itu gagal. Karena sebuah spare part-nya nggak sesuai, terus masyarakat tidak mau menggunakan, masih bagusan Mega Pro maupun Tiger zaman dulu ya. Nah, makanya sekarang udah nggak ada tuh motor Thunder lagi. Nah, itu pakai karena proses R&D-nya dianggap gagal. Maaf ya, ini share screen-nya kok sering keluar sendiri ya. Nah, terus ada lagi bawang crispy di Indomie. Dulu kalau kalian pernah makan Indomie, itu ada bawang crispy-nya yang agak gosong-gosong. Nah, agak gosong-gosong. Kenapa sekarang udah nggak ada lagi bawang crispy di Indomie? Itu karena proses R&D-nya gagal. Di pasaran ditolak, pada nggak laku, nggak bisa bersaing dengan bawang crispy-nya si mie sedap goreng. Makanya sekarang Indomie itu ngeluarin khasnya dia tanpa bawang crispy, yang tujuannya hanya kemarinnya ingin sih sedap biar masih menjadi populer gitu. Nah sekarang Indomie telah mempunyai produk yang sesuai dengan ciri khasnya sendiri tanpa bawang. Nah, contoh lagi yang R&D gagal. Jadi R&D itu proses metode untuk mencari sebuah barang, alat dengan hubungannya sama masyarakat langsung, dengan proses apa ya namanya ya, uji cobanya langsung ke ke konsumen gitu ya. Ini contoh, ini biasanya dipakai di perusahaan ya. Kalau mobil Jazz CR-V awalnya itu juga R&D. Jazz, mobil Jazz itu dulu Honda ngeluarin mobil yang ukurannya kecil, ternyata di pasaran laku, makanya sekarang Jazz sering diproduksi. CR-V juga dia ngeluarin produk yang miliknya Honda yang bisa bersaing dengan Thunder, bisa bersaing dengan Pajero maupun Fortuner. Ternyata dia masih sukses di pasaran, diminatin pasaran, makanya produknya laris. Nah, langkah-langkah R&D
Kalau tadi tentang tulis menulis, sekarang metode penelitian tentang eksperimen ya, condongnya ke pabrik langsung ya. Ada potensi masalah misalkan dari produk mereka itu pasaran butuh suatu kendaraan, misalkan saya contohnya kendaraan. Kita punya peluang bisnis. Nah, mereka ngumpulin datanya dengan melakukan uji coba, lalu mereka mendesain produknya. Nah, mereka melakukan validasi melakukan validasi di lapangan langsung. Lalu diuji cobakan kepada konsumen. Bagus nggak sih? Kalau bagus, capaiannya bagus, tapi perlu direvisi desainnya. Oh, ini masih kurang canggih dalamnya, maksudnya direvisi lagi, diuji coba lagi, masuk lapangan lagi masih pengen nolak, muatannya kurang besar, direvisi lagi. Nah, ini lalu mereka melakukan produksi massal dan sekarang sering dilakukan. Jadi proses R&D itu langsung pabrik ya. Jadi ada ilmu baru selain metode kualitatif kuantitatif, kalian tahu metode yang ada sering digunakan di dunia manufaktur, yaitu produk R&D. Lalu bedanya ini, saya tadi karena menjelaskan R&D, saya ingin balik lagi ke kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif untuk yang sering kita gunakan dalam metode penelitian itu ada macam-macam bagian. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kuantitatif ada bagian pendahuluan. Nah, ini penjabarannya ada 6 item, ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan, perumusan, tujuan penelitian. Itu yang sering ada di penelitian kita, proposal kita. Lalu ada landasan teorinya, isinya tentang apa di sini. Ada 4 isi, deskripsi teori, penelitian yang relevan tuh kalau kita sering disebut di sini tuh keaslian penelitian kita. Itu seperti apa. Nah, lalu metode penelitian di dalamnya itu ada tujuan penelitian, tujuan khususnya, waktu, variabel, metode, teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data, pengolahan data. Hasil penelitian ada 4 instrumen, tapi nanti untuk tugasnya kalian tidak sampai hasil penelitian karena ini nanti ada di TA2. Ini juga ada di TA2. Lalu di kualitatif. Kualitatif itu ada apa saja, Bu? Kualitatif itu ada bagiannya khusus juga. Ada latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Nah, dia tuh lebih simpel daripada kuantitatif. Landasan teori, cukup landasan teori aja, tidak ada teori-teori lain. Terus ada metode penelitian. Pemilihan lokasi, strategi penelitian, pengumpulan data, ada analisis dan logika. Nah, bab 4-nya itu beda dengan kita. Kalau kita analisis dan lain sebagainya, kalau di kualitatif itu ada triangulasi, ada audit, trial. Hasil penelitian kalau kualitatif itu berupa deskripsi data, analisis intersepsi data, klasifikasi, konfigurasi dengan teori, baru ke kesimpulan. Nah, bagiannya lebih beda ya. Jadi lebih rumitan kuantitatif yang sering kita gunakan dalam melakukan penelitian. Nah, sebelum kita akhiri di 3 menit terakhir, saya ada tugas untuk kalian. Nanti pengumpulannya waktu UAS, tapi nanti akan saya monitor setiap pertemuannya. Ini nanti UAS nilainya dari proposal kalian. Jadi pemberitahuan lagi untuk teman-teman kalian yang nggak ikut materi ini, saya kasih tahu. Jadi kalian disuruh membuat proposal penelitian sekaligus dijadikan rencana bahan TA. Mau kalian jadikan TA boleh, besok mau hanya berupa tugas juga nggak apa-apa. Kalian membuat 3 bab. Simple aja, yang saya minta simple. Nanti kalau di TA tergantung dosen pembimbing kalian mau kayak gimana. Share screen saya hilang lagi. Tugasnya nanti membuat proposal penelitian yang terdiri dari 3 bab.
1, bab pendahuluan, 2, bab tinjauan pustaka landasan teori, dan 3, metode penelitian. Nah, yang sudah saya ajarkan di sini ada bab 1 dan bab 3. Bab 1 dan bab 3. Saya harap kalian sudah bisa menyicil tentang isi dari ini dari materi ini. Jadi nanti kalian selain ngerjain 3 bab ini ada judul penelitian kalian dicantumkan. Ini bisa kalian ketik, diusahakan rapi, paragraf rapi. Nanti pengumpulannya waktu UAS, tapi waktu pertemuan besok saya diharapkan bab 1 sudah pada dikirim ke email saya ya. Jadi nanti email saya masukkan ke grup WA. Untuk minggu besok kalian wajib mengumpulkan bab 1. Jadi nanti bab 3 ketika kalian sudah UAS, kalian sudah selesai. Sampai di sini tugas kalian paham? Paham nih, Bu. Paham ya? Nanti bab 1 tolong ditulis dulu. Kemarin sudah saya ajarkan bab 1-nya seperti apa. Nanti Bu, belum paham, Bu. Tadi jaringan saya putus-putus, Bu. Boleh dijelaskan ulang, Bu? Apa gimana? Yang bab 2 nggak kedengeran gimana? Yang bab 2-nya nggak dikerjain, Bu. Jadi yang dikerjain bab 1 sama bab 3 ya. Dikerjain semua. Cuman pengumpulannya untuk minggu besok itu bab 1 dikumpul ke email saya. Semuanya dikerjain bab 1, 2, 3. Yang baru saya jelaskan kan bab 1 sama bab 3. Bab 2-nya minggu besok akan saya jelaskan. Nah, untuk bab 1-nya saya harapkan minggu pertemuan besok itu maksimal hari Rabu jam 23.59 itu sudah dikumpul paling lambat ke saya. Jadi waktu materi sekarang itu saya udah pegang tugas kalian yang bab 1. Ini kan pengumpulan akhirnya waktu UAS, Mas. Jadi penilaiannya buat UAS, tapi per seksi masuk akan saya lihat perkembangan kalian seperti apa. Paham nggak? Baik. Paham. Ya. Paham. Jadi nanti tetap finalnya 3 bab kalian kerjakan, cuman bab 1 saya harap untuk pertemuan besok sudah kalian kumpulkan. Untuk pertemuan minggu depan maksudnya. Jadi hari Rabunya jam 23